Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dea Kalista Argianti dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan memerankan peran dari tokoh Opu Daeng Risaju. Aku adalah pahlawan perempuan yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nama kecilku adalah Pamajah. Aku lahir di Palopo pada tahun 1880. Nama Opu Daeng Risaju merupakan gelar kebangsawanan Kerajaan Luwu yang diberikan oleh Pamajah yang merupakan anggota kebangsawanan Luwu. Jika hanya karena adanya darah kebangsawanan yang mengalir di tubuhku, aku harus meninggalkan partaiku dan menghentikan pergerakan ini, maka irislah dadaku. Ambillah darah kebangsawanan yang mengalir di tubuhku, agar Datu dan Hadat tidak malu jika aku diperlakukan tidak selayaknya. Kemudian Datu Luwu Andikombo pun menjawab, sebenarnya tidak ada urusan kami mencampuri urusanmu jika bukan karena adanya darah kebangsawanan yang mengalir di tubuhmu. Jika engkau tidak diperlakukan layaknya seorang bangsawan, kami Dewan Adat ikut terhina. Maka kasihanilah kami dan tinggalkan partaimu itu. Tetapi Opu Daeng Risaju memilih untuk meninggalkan gelar kebangsawanannya. Opu Daeng Risaju juga diceraikan oleh suaminya karena tidak mendukung aktivitasnya. Karena hal itu, Opu Daeng Risaju dipenjara oleh pihak Belanda selama 3 bulan. Karena tekad dan semangatnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Opu Daeng Risaju rela mengorbankan dirinya. Setelah itu, Opu Daeng Risaju mendirikan PSII di Palopo yang diresmikan pada tanggal 14 Januari 1930. Opu Daeng Risaju diangkat menjadi Ketua Umum PSII. Pada saat rapat akbar yang dihadiri oleh pemerintah Luwu, masyarakat umum, dan juga pengurus PSII Pusat. Berita ini terdengar sampai ke Controller of the Link Masamba. Kemudian Controlling of the Link Masamba datang ke kediaman Opu Daeng Risaju. Mereka menuduh Opu Daeng Risaju telah menghasut warga Indonesia untuk membangkang kepada pemerintah. Karena hal itu, lagi-lagi Opu Daeng Risaju dipenjara selama 13 bulan. Tetapi hal ini tidak menggoyahkan tekad dan semangat Opu Daeng Risaju. Opu Daeng Risaju mengikuti Kongres PSII. Dia keluar dengan biayanya sendiri. Tetapi lagi-lagi hal ini memicu kemarahan dari kerajaan yang ada di Indonesia. Kemudian lagi-lagi Opu Daeng Risaju dipenjara. Tidak hanya itu, Opu Daeng Risaju juga ikut berperang dalam melawan tentara Nica. Opu Daeng Risaju membangkitkan semangat dan memobilisasi masyarakat, terutama kaum pemuda, untuk melakukan perlawanan terhadap Nica. Opu Daeng Risaju merupakan perempuan pertama yang dipenjara oleh Belanda karena kesalahannya di bidang politik. Opu Daeng Risaju memiliki tekad yang sangat kuat. Walaupun dihina, dicaci, dicabut gelar kebangsawanannya, hingga diceraikan oleh suaminya, dia tetap ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karena keteguhan hatinya dan tekadnya ini, Opu Daeng Risaju mendapat gelar Macan Betina dari Timur. Kemudian Opu Daeng Risaju melanjutkan masa-masa tuanya di Palopo dan Parepare beserta anaknya. Opu Daeng Risaju wafat pada tanggal 10 Februari 1964 dan dimakamkan di Palopo. Karena partisipasinya yang sangat besar terhadap kemerdekaan Indonesia ini, Opu Daeng Risaju dinobatkan sebagai pahlawan pada tahun 2006. Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari kisah Opu Daeng Risaju ini, yang pertama yaitu cinta tanah air. Opu Daeng Risaju sangat cinta terhadap tanah air kita Indonesia. Bahkan Opu Daeng Risaju rela mengorbankan semuanya untuk kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu rela berkorban.
Opu Dayang Risaju rela mengorbankan hartanya, pikirannya, semuanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu keteguhan hati dan juga tekad yang sangat kuat. Opu Dayang Risaju bertekad untuk mengeluarkan Indonesia dari belenggu penjajahan. Yang keempat, teguh kepada pendirian. Opu Dayang Risaju merupakan orang yang teguh terhadap pendirian, karena sejak awal pendiriannya adalah untuk memerdekakan Indonesia. Nah, itu tadi kisah Opu Dayang Risaju yang dapat saya sampaikan. Saya berharap pemuda-pemuda Indonesia seperti kita ini dapat melanjutkan perjuangan Opu Dayang Risaju. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.